Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Aprianto dengan NPM 233121136. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah presentasi saya yang berjudul Etika Bisnis. Pendekatan etika bisnis terhadap inovasi teknologi informasi. Baik, selanjutnya kita akan langsung membahas pendahuluan. Pengembangan bisnis. Teknologi informasi telah menjadi komponen vital di berbagai sektor bisnis. Kemajuan ini memberikan manfaat seperti efisiensi, komunikasi, dan akses informasi. Namun, ada persoalan etika seperti privasi, data, dan dampak otomatisasi terhadap tenaga kerja manusia. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, jadi dari tujuan penelitian saya itu yaitu yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan itu mengeksplorasi peran etika bisnis dalam teknologi informasi. Kemudian ada identifikasi, yaitu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Kemudian tidak luput dengan solusi. Saya memberikan dalam penelitian saya itu memberikan rekomendasi solusi untuk tantangan tersebut. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Nah, yang pertama itu ada pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Contohnya kita meneliti dulu masalah apa sih yang dihadapi oleh si tokoh yang mau kita teliti itu, atau dengan apapun yang ingin kita teliti itu, tentunya kita harus melakukan pendekatan dulu agar kita lebih mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh orang tersebut. Kemudian selanjutnya ada pengumpulan data dari jurnal, buku, dan laporan industri, yaitu tujuannya adalah untuk agar kita itu tidak luput dari kesalahan sebelum memulai penelitian, yaitu kita membaca jurnal, membaca buku, dan laporan industri. Kemudian setelah membaca itu, kita praktekkan dalam metode penelitian kita. Kemudian kita kumpulkan menjadi jurnal, buku, dan laporan industri baru. Selanjutnya ada analisis deskriptif, yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi. Nah, jadi fungsinya itu ketika kita sedang dalam menghadapi tantangan dan solusi, tentunya kita harus siap untuk mengidentifikasinya, yaitu mencatat dan merekam semua problem-problem yang kita hadapi. Slide selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Nah, di sini ada hasil penelitian yang telah saya buat, yaitu yang pertama ada peningkatan kepercayaan pelanggan melalui pengolahan data etis. Nah, jadi ketika saya telah melakukan pada slide sebelum-sebelumnya, nah otomatis pelanggan itu akan percaya kepada kita karena kita sudah melakukan pendekatan, sudah membuat pelanggan itu pokoknya tertarik gitu dengan penelitian kita agar masalah-masalah yang mereka hadapi itu bisa dikeluarkan dan diserahkan kepada kita. Selanjutnya yang kedua itu ada keberlanjutan bisnis didukung oleh penerapan teknologi beretika. Nah, ketika kita sudah melakukan pendekatan, kemudian kita tentunya yaitu tidak lupa berbisnis dengan orang yang sudah kita dekati, karena di situ juga lah peran etika teknologi itu muncul agar kita itu bisa gitu bersaing dalam dunia kerja. Kemudian yang ketiga itu reputasi positif diperoleh dengan transparansi dan tanggung jawab. Ya, tentu saja ketika kita sudah melakukan penelitian, kita itu tidak boleh melakukan hal-hal negatif, yaitu seperti contohnya tidak melakukan transparansi dan tidak tanggung jawab. Oleh karena itu, kita setiap melakukan penelitian, kita itu harus melakukan hal positif dengan transparansi dan tentunya tanggung jawab nomor satu.
Slide selanjutnya yaitu pembahasan yang akan kita bawa. Pembahasannya itu yang pertama itu ada data dan keamanan cyber, yaitu yang pertama melindungi data pelanggan, meningkatkan loyalitas. Tentu saja kita ketika menghadapi pelanggan baru, kita yang pertama adalah mempromosikan agar pelanggan tersebut merasa nyaman dengan kehadiran kita. Kita buat mereka percaya dengan perkataan kita, yaitu tentang melindungi data pelanggan, meningkatkan loyalitas. Karena ketika pelanggan itu tidak tahu kalau penilaian kita itu tidak melindungi privasi mereka, itu pasti pelanggan kita itu tidak akan mau. Kemudian selanjutnya ada transparansi, yaitu penting untuk menjaga kepercayaan publik. Tentu saja transparansi ini sangat penting ya, karena ketika kita tidak transparansi, kita tidak dipercaya publik, maka publik tersebut tidak akan percaya dan tidak akan mendukung penelitian kita. Kemudian dampak otomasi. Dampak dari penelitian kita tuh yang pertama itu ada perusahaan perlu mempertimbangkan dampak sosial seperti pengurangan lapangan kerja. Setiap penelitian akan mengalami dampak otomasi. Slide selanjutnya yaitu tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, etika bisnis dalam teknologi informasi adalah elemen krusial untuk keberlanjutan. Kemudian rekomendasinya yaitu kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat diperlukan. Fokus pada privasi data, keamanan cyber, dan transparansi. Nah, jadi kesimpulannya kali ini pada materi saya kali ini yaitu dalam dunia kerja, yaitu etika bisnis itu sangat diperlukan ya, tentu dalam teknologi informasi. Nah, itu tuh sangat krusial untuk keberlanjutan karir kita yang akan datang. Selanjutnya yaitu penutupan. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.